Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk belajar online. Meskipun kita belajarnya online, tapi ibu harapkan semangat kalian tidak pernah luntur dan tidak gentar untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Dan harapkan kalian semua bertanggung jawab ya untuk mengerjakan setiap tugas yang guru-guru berikan, terutama tugas ibu pada mata pelajaran seni budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medium, bahan, dan teknik. Nah, ini untuk kelas 10 mata pelajaran seni budaya bersama saya, Ibu Ina Karduna Ridwan. Medium berasal dari kata media yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Itu menurut Susanto pada tahun 2011. Bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Sedangkan media atau alat adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan, hanya mengalami kerusakan. Nah, begitu. Sebelum melaksanakan kegiatan berkarya seni rupa 2 dimensi, sangat penting untuk kalian mempunyai pengetahuan dan pemahaman sebagai berbagai alat, bahan, dan teknik yang biasa digunakan dalam praktik berkarya seni. Usaha untuk mengenal karakter bahan, alat, dan teknik ini dengan baik hanya dapat kalian lakukan dengan kegiatan praktek secara langsung. Nah, tapi karena kita sedang ada wabah seperti ini, jadi kita pengenalannya via online dan akan ibu tampilkan gambar-gambarnya ya anak-anak. Nah, lalu selain wawasan, apresiasi kalian semakin kaya, keterampilan kalian dalam berkarya seni rupa juga akan menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau kalian misalkan lihat alat-alat seni rupa, kalian gak canggung lagi, ini apa ya namanya ini, tapi adalah gambaran-gambaran dari hasil yang ibu jelaskan ini ya. Nah, pertama, medium dan bahan karya seni rupa. Nah, bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa itu sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa. Bahan untuk berkarya seni rupa ini banyak macamnya dan ragamnya. Contohnya pada hiasan berupa pembuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai. Nah, untuk penempatan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada permukaan kayu bingkai itu. Bahan untuk karya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis berdasar sumber bahan dan proses pengolahannya. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Nah, biasanya kadang yang kain batik gitu ada yang masih menggunakan bahan-bahan alam, tapi ada juga yang bukan bahan-bahan kimia begitu ya pewarnanya. Adapun bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang diolah melalui proses pabriksasi atau industri tertentu menjadi bahan baru yang punya sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa ini juga dapat dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat dan sebagainya. Nah, begitu. Ini contoh-contohnya ya anak-anak nih. Lihat di gambar sebelah kiri ada krayon, pensil tuh. Terus pensil warna. Nah, dan di sebelah kanan bahan keras dan bahan lunak, bahan cair. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya, alat berkarya seni rupa. Alat untuk berkarya seni rupa sangat banyak jenis dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa merupakan seni rupa bahan mempunyai peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya, tetapi ada juga perangkat atau bahan yang digunakan nyaris di semua proses karya seni rupa. Alat-alat tulis, gambar misalnya, peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan nyaris seluruh jenis karya seni rupa, terutama saat membuat rancangan karya seni itu. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, setidaknya dikenal beberapa kategori perangkat utama untuk berkarya, yaitu perangkat untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai, serta perangkat mencetak, serta juga bahan. Selain kategori perangkat utama itu, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya, yaitu alat-alat untuk peruntukan tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa seperti
perangkat pemotong, pisau, gunting, perangkat pengering, perangkat pengukur, dan sebagainya. Alat-alat ini bersifat penunjang untuk memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya. Nah, begitu anak-anak, bisa dilihat gambar contoh-contohnya alat berkarya seni rupa. Nah, selanjutnya teknik berkarya seni rupa. Nah, ini ada banyak tekniknya ya anak-anak. Tergantung kita mau berkaryanya itu pakai apa, di apa gitu ya. Dalam pembuatan karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan perangkat. Nah, ini perlu banget ya. Kalau kita nggak bisa pegang alat untuk pembuatannya, ya gimana jadi ya? Masa lewat doa aja? Kan nggak mungkin ya. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan perangkat kuas. Nah, ini perlu banget. Kalau dia nggak bisa memainkan kuasnya, ya nggak bakal jadi ya. Dan pengolahan cat, nah terutama untuk pencampuran warna, nah itu perlu banget. Seorang pematung, nah ini contohnya ya, lihat yang sebelah kiri. Seorang pematung dituntut untuk menguasai keterampilan teknis menggunakan perangkat memahat, seperti mengolah bahan kayu untuk mewujudkan karya seni patung. Nah, ini perlu banget. Ya gak bakal jadi burung kalau pematungnya misal gak bisa memahat burung gitu. Karya seni rupa juga yang dinamai berdasar teknik utama digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya batik misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Begitu pula seni kriya anyam untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menganyam. Nah, berbagai jenis karakter bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa memerlukan bermacam-macam alat dan teknik untuk pengolahannya. Suatu teknik berkarya seni rupa mungkin saja secara khusus digunakan sebagai teknik utama dalam mewujudkan satu jenis karya seni rupa, tetapi mungkin juga digunakan untuk mewujudkan jenis karya seni rupa lainnya. Nah, alatnya, tekniknya itu kan nggak sama, masing-masing itu beda. Kalau yang kayu, yang memahat kayu ya pakai pisaunya untuk memahat gitu, pakai palunya. Nah, itu kalau yang melukis memakai kuas. Kalau yang untuk batik itu pakai canting, itu nggak sama, tekniknya itu tidak sama. Jadi seniman itu perlu menguasai alatnya gitu ya. Kita nggak boleh tidak menguasai tapi ingin melukis, ya mana bisa gitu. Tapi untuk amatiran belajar tidak perlu menguasai sampai handal ya, coret-coret dikit lah bisa kali ya, memahat, belajar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu, lama-lama jadi handal. Jangan menyerah ya, intinya ya. Begitu anak-anak penjelasan dari Ibu untuk mata pelajaran seni budaya yang berjudul Medium, Bahan, dan Teknik. Semoga bermanfaat, dan kita juga harus berdoa agar kita semua, henti-hentinya Ibu juga berdoa agar wabah ini segera Allah angkat gitu ya anak-anak, agar kita bisa belajar kembali bersama di sekolah, merasakan kembali nikmatnya berkumpul. Kan enak ya belajar di sekolah gitu, bertemu guru-guru, bersilaturahmi gitu ya anak-anak. Nah, semoga wabah ini segera usai, kita belajar kembali di sekolah, dan jangan lupa tetap harus belajar di rumah ya. Jaga kesehatan, jangan berkerumun, dan bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang guru berikan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.